nantilah nanti kedatangan Yesus baru kalian nangis. Itu masa Tuhan Bapa menumbalkan anak dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Makanya kan disalibkan Yahudi Yesus karena mengaku dia adalah anak Allah. Siapa yang berani mengaku seperti itu? Berarti dia menyamakan dirinya Yahweh itu. Makanya orang Yahudi membunuhnya, menyalibnya. Salibkan dia. Kan gitu orang Yahudi ini. Disalibkan mereka wujud daripada Yahweh sewaktu turun ke bumi ini. Makanya nanti si Billy ini, hati-hati kau Billy, nyahlah kau dimasukkan kau ke neraka Billy. Oh, justru kau begitu Yesus datang, Yesus kami menyembuhkanmu, dia bilang namamu, pergilah kau, aku tidak mengenalmu, kata Yesus. Nggak kenal ya? Bukan, iya, nggak kenal bentar dia. Salah kau ayatnya itu, kalian itu nggak ngerti ayatnya Matius 15. Dengerin. Maksudnya harusnya bukan semua orang Kristen. Harusnya yang kau sembah itu bukan firman, tapi Tuhannya yang berfirman, bukan firman yang kau sembah. Kau menyembah firmannya, kata-kata kau sembah. Sang pemilik firmannya nggak kau sembah, kan geblok. Tak kau pilih. Kalau sudah menyembah Yesus, sudah menyembah Yahweh, kau yang goblok. Oh enggak, nah, karena kan dibilang Yesus, aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, di mana dalam Taurat? Yahweh. Iya. Di mana dalam Taurat itu ada begitu? Ayo. Ya di dalam Injil lah. Iya, Injil kan bukan firman Tuhan, karena nggak. Kenapa enggak? Sedangkan itulah berarti dua lawanmu Billy. Islam pun lawanmu. Islam juga mengatakan berimanlah kepada Injil. Itulah Injil. Injil bukan Alkitab. Baca dong tadi. Injil itu kisahnya Yesus datang ke bumi ini. Itulah Injil. Kagak. Kalau ngapain Allah itu mengatakan berimanlah sekarang buktikan aja, berimanlah Yahweh kepada Matius, ada nggak? Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, ada kalau nggak itu yang mana? Kalau nggak itu Injil yang mana lagi Injil? Kutanya kau, mana Alkitab itu? Mana kitab yang diberikan kepada Isa? Ayo, jawab Billy. Loh, kok nanya Injil kepada? Kan kau bilang tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan Injil. Sekarang kutanya, mana yang dikatakan Allah Muslim itu? Berimanlah engkau kepada Injil. Dengerin. Mana? Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu itu bukan firman Tuhan. Injil itu ada di dalam Isa Al-Masih Yesus. Iya. Kalau tidak ada pengikutnya yang mana? Ada ayatnya menyatakan bahwa itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan begini, berimanlah Tuhan kepada setan. Setan aja Tuhan ngomong, dan setan balik lagi ngomong berfirman kepada Tuhan. Artinya Matius, Markus, Lukas kalah sama setan. Setan bisa ngomong sama Tuhan, Matius nggak bisa. Udah, yang jelas ya, ada dua agama yang beriman kepada Injil. Itulah di dalam teman-teman Islam dan di dalam kekristenan. Hanya Billy Yahudi yang tidak percaya adanya Injil. Makanya orang Yahudi banyak membunuh para nabi. Ya enggak Billy? Kan banyak kalian bunuh para nabi. Dan kalian banyak termasuk Yesus kalian salibkan. Karena apa kalian salibkan Yesus? Karena kalian menolak kedatangannya. Tapi Bu Darni, aku izin tanya nih Bang Billy, Bu Darni tunggu sebentar ya. Aku izin tanya, di antara kasus pembunuhan ini, misalnya tadi Bu Darni bilang bun untung ya siap, terima kasih. Tadi Bu Darni mengatakan Yahudi banyak melakukan bun pada para nabi. Nah kemudian ya aku mendengar itu ya, maksudnya di antara ini boleh antara Bang Billy dan Bu Darni menanggapi ya, di antara kasus bun-bun ini yang paling parah itu bun-bun terhadap para nabi atau bun-bun terhadap Tuhan, Bu? Tolong ditanggapi. Bang Billy silakan tanggapi. Ya mana bisa Tuhan nggak bisa dibunuh, gimana ngebunuhnya? Nah itu. Iya, Yesus itu kan gelarnya Tuhan. Yesus itu gelarnya Tuhan, ya. Tapi dia dibunuh secara manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Kalau Tuhan itu nggak bisa dibunuh, mana bisa? Buktinya Yesus sekarang di surga. Ada dalilnya. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Berarti yang dibun-bun bukan Tuhan, Bu. Yang dibun-bun itu yang gelarnya Tuhan Yesus, tetapi keadaannya sebagai manusia. Itu yang dibun-bun. Ya, betul. Inilah kenapa. Tapi orang Yahudi langsung membunuh para nabi. Itu lebih mengerikan. Nah itu. Mengerikan lagi kalian membunuh 6 juta. Cocoknya orang Yahudi ini yang membun para nabi ini memang kelak akan dimasukkan ke neraka. Kalau dalam sejarah pembunuhan, dia jadi bumbun. Di dalam sejarah pembunuhan
manusia di dunia yang paling kejam itu Kristen. 6 juta orang Yahudi dibunuh. Siapa? Yahudi yang membunuh Kristen. Atas inisiatif siapa? Atas surat siapa? Atas surat Martin Luther. Siapa yang membunuh Hitler? Agamanya apa? Hoten. Itu fakta sejarah yang kelam. Ya. Iya, Belum lagi Inkuisisi Spanyol, waktu orang-orang Yahudi disuruh masuk Kristen, kalau enggak dibakar di dalam sinagog. Mereka dibakar di dalam sinagog. Siapa yang membunuh Kristen? Sadar itu, Darmi. Iya, memang makanya diturunkan Yahweh itu hukum ke-10, terutama hukum ke-6, jangan membunuh. Jadi kalau ada manusia-manusia membunuh seperti itu, membasmi jutaan manusia, itu udah jelas-jelas itu berdosa. Agamanya itu apa itu? Itu udah politik. Itu udah politik. Jangan bawa kepada firman Tuhan itu. Itu udah politik. Apa? Buktinya? No. Hitler, Martin Luther agamanya apa? Iya, tapi kan walaupun dia agamanya Kristen, tapi kan dia pribadi, secara pribadi itu. Buktinya saya Kristen. Saya Kristen, haram bagiku untuk membunuh manusia. Karena ada dalilnya. Hukum ke-6, jangan membunuh, kata Yahweh. Harus turut dong. Makanya kita nanti di pengadilan Yesus, di tahta pengadilan Yesus, engkau akan berhadapan secara pribadi, bukan secara pendeta atau apa organisasi, bukan, secara pribadi. Makanya tubuh kita inilah gereja itu, ya. Semua nanti manusia itu menghadap ke tahta pengadilan Yesus secara pribadi, lepas pribadi. Jangan salah kau Billy, yang membunuh ya, itu nggak sama seperti yang saya imani. Yahudi membunuh para nabi. Apa gua membunuh kan enggak? Makanya lo gua balikin. Siapa yang membunuh? Kalau Yahudi jelas nabi yang dibunuh. Apa semua Yahudi? Gua tanya. Iya, enggak dong, yang beriman kepada Yesus tidak dong. Sekarang gua tanya. Yang percaya kepada Yesus dia tidak. Sekarang gua tanya. Martin Luther percaya kepada Yesus, bapak gereja lo dia. Iya, dia secara pribadi itu bukan secara agama, itu di luar perintah Yahweh. Hitler yang menghabiskan 6 juta orang Yahudi di luar perintah Yahweh itu. Kalau ada orang membun-bun manusia sesama manusia, di luar perintah Yahweh itu. Martin Luther agamanya apa? Iya, Kristen, tapi dia pribadi itu. Jangan diikut-ikutkan kepada kami orang Kristen, jangan samakan. Itu politik itu ada hubungan politiknya itu. Yang jelas hukum Yahweh yang ke-6, jangan membunuh. Jadi kau manusia. Tuh Bu Darni, itu apa kata-katanya Bu Darni kena peringatan ya. Kena apa namanya? Ya kena peringatan ini Bu Darni, kena apa namanya? Apa sih istilahnya teman-teman? Kena report dari kebenet TikTok Bu Darni ya. Bu Darni bos semuanya, aku turun ya. Iya bang sendiri, makasih. Terlalu banyak kata-kata itu pun dia. Makasih Abah semuanya. Ya Abah, makasih Abah. Dipanjangkan usianya semuanya. Salam. Makasih Abah. Semuanya oke. Ya, jazakallah khair. Ya. Abah, makasih Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Balik. Ya teman-teman, tadi ini ya kita nggak ada kick ya, cuma beliau kena banner sama TikTok. Iya, kena report TikTok. Kena report. Report ya Bu Darni, kena report. Iya, ada peringatan di saya. Ustaz Felix, Assalamualaikum Ustaz Felix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kalau ada baru mau naik diingatkan Bu Darni sudah kena report dia. Ya, jadi kalau ada apa namanya yang menyatakan agama penbun-bun, waduh, sejarah memang kelam. Sejarah mencatat bahwa yang paling berdarah tanahnya itu adalah Eropa. Tapi saya mengatakan kalau kamu ke Eropa, ya kamu cium tanahnya itu bau darah. Kenapa? Karena di Eropa itulah pembantai para Yahudi sampai 6 juta lebih loh. Belum yang di zaman perang salib. Membunuh dengan atas nama siapa? Atas nama Tuhan. Begitu. Jadi yang paling berdarah tangannya ialah Kristen. Ada Bang Joni Situmorang di sini. Selamat siang Bang Joni. Selamat siang teman-teman semua. Iya, boleh tahu Bang Joni dari agama apa? HKBP.
AKBP. Oke, Abang Joni, silakan mau berdiskusi. Ya, barangkali saya cuma mau meluruskan bahwa Martin Luther tidak melakukan pembunuhan ya terhadap orang Kristen, orang Yahudi maksud saya. Yang dilakukan Martin Luther itu adalah membuat buku The Jews and Their Lies. Memang buku itu kontroversi. Iya betul. Ada lima klausul di situ, termasuk menghabisi rumah ibadah orang Yahudi, harus dibakar. Ya, sampai jadi rata. bukan sampai membunuh ya, hanya semacam. Ya itu yang menjadi trigger, Hitler. Kenapa? Karena Hitler masih nyambung sama dia. Hitler agamanya Kristen, bukan Yahudi, bukan Islam. Ya sebentar Bang Billy, Bang Joni boleh tunggu sebentar. Bu Darni boleh ganti dulu akun yang lain. Bu Darni kalau masih mau berdiskusi boleh Bu Darni barangkali bikin akun kecil kemudian DM ke saya, nanti saya bantu naikkan. Silakan dilanjut Abang Billy, Bang Joni. Ya, jadi memang Martin Luther tidak memakai tangan langsung, tapi dia memakai idenya untuk menghabisi. Itu yang disebut antisemitis. Yang anti Yahudi itu dari zaman nenek moyang mereka adalah Kristen. Ya, itu fakta. Menghabisi orang-orang Yahudi dengan lambang salib di dada, perang salib, itu apa namanya? Siapa yang dihabisi? Nenek moyang saya. Siapa yang dihabisi di Jerman? Ya, oleh Hitler atas ide yang diberikan setelah dia membaca bukunya Martin Luther. Siapa korbannya? Nenek moyang saya. 6 juta, 3 juta ini Yahudi kah? Keturunan Yahudi? Ya. Oke, saya mengasihi Bapak. Ya, saya juga Bapak. mengasihi Bapak juga. Cuman kalau kita berbicara soal keyakinan iman, kita akan berbeda 180 derajat jauhnya. Tapi kalau sebagai bangsa Indonesia, saya mengasihi Anda sebagai manusia gitu. Saya mengakui Yahudi. Kalau memang Bapak Yahudi, saya mengakui Bapak adalah umat pilihan Allah sampai hari ini. Ya, Baruch Hashem. Dan sampai selamanya, karena memang itu perjanjian Allah dengan Abraham itu sampai kekal tertulis ya, tidak ada batas waktu. Jadi saya dan orang Kristen seharusnya mengakui bahwa Yahudi sampai hari ini masih tetap bangsa pilihan Allah. Ketidaksetiaan bangsa Yahudi kepada Allah sekalipun tidak membatalkan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Oke. Dan nanti kemudian timbul pertanyaannya, apakah Tuhannya yang disembah oleh Bang Billy ini kemudian mengaku kekristenan atau tidak, kan itu ya Bang Joni Situmorang. Ya, klaim sepihak dari Bang Joni tentu sah-sah saja, menganggap istilahnya sesuai dengan apa yang dilontarkan seperti itu. Tapi apakah kemudian Elohimnya Bang Billy itu mengakui kekristenan atau tidak, kan barangkali Bang Billy bisa menyampaikan 1-2 patah kata Bang Billy. Oke, dari saya dulu ya. Iya, sebenarnya Tuhan tentu, itu, ini nanya kemana nih? Apa Bang Billy? Ya. Bang Billy. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu satu, guys. Tuhan yang disembah oleh orang Buddha, orang Islam, orang Kristen itu pada hakikatnya adalah satu, ya. Tapi di dalam manusia menciptakan namanya agama-agama ini kan. Nah, diambil dari mana? Kalau misalnya orang Yahudi, dasarnya Taurat. Lo el-Fekazef, Tuhan itu bukan manusia. Terus lo jangan ada Tuhan lain yang ada padaku. Jangan membuat patung atau ikon, nggak boleh tuh. Patung atau ikon yang menyerupai apapun. Lo jangan kau sujud menyembah kepadanya. Jadi kalau ada orang-orang yang menyucikan atau menguduskan atau memberi penghormatan kepada yang berbentuk patung atau ikon, gambar dikuduskan, itu bertentangan dengan Taurat Hashem. Gak boleh. Kalau istilahnya itu musyrik, gak boleh kita menyembah yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan, gak boleh. Itu firman Tuhan yang benar. Tapi kenyataannya di dalam dunia kekristenan itu ada salib. Nah, setiap orang Kristen itu melihat salib, yang ada di pikirannya gambaran Tuhan, rambutnya gondrong, matanya biru, berjenggot. Itu selalu. Tapi kalau orang Yahudi, ketika dia melihat YHWH, atau orang Islam ketika melihat Allah, apakah Allah itu bisa digambarkan dalam pikiran orang Islam? Tentu tidak. Itu perbedaan kita. Lanjut. Ya, boleh saya tambah. Bang Joni Situmorang menanggapi, rupanya
sedikit kata-kata manis dari Bang Joni tidak bersambut gitu ya, Bak Gayung tidak bersambut ke Bang Billy. Tidak masalah, memang dalam secara teologi ada perbedaan ya. Mungkin yang paling besar perbedaannya itu adalah karena kami memiliki perjanjian baru. Jadi kalau ini dari perspektif Kristen ya, kami menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Kalau Yahudi itu menunggu kedatangan Mesias gitu. Jadi itu ada perbedaan di situ. Tapi bagi kami, walaupun berbeda, kami tetap mengasihi bangsa Yahudi dan kami akan mendukung betul Bang. bangsa Jadi Yahudi. Mantap. Ya. Aku setuju dengan perkataan Abang bahwa jadi gini Bang, antara Yahudi dengan Kristen ini salah satu permasalahan utamanya ialah Mesias. Nah, kalau di dalam Kristen Mesias itu adalah Tuhan nanti, Tuhan yang akan turun. Tapi kalau menurut Yahudi, menurut kitab Yesaya 11 ya, Mesias itu adalah manusia sama seperti kita, darah dan daging, dari keturunan Yehuda. Buka ayatnya di dalam Yesaya 11. Yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu bukan Tuhan, tapi dia takut akan Tuhannya. Yesaya 11 itu tertulis. Itu. Nah, sekarang kalau orang Kristen mau memakai Yesus sebagai Mesias dalam kacamata Yahudi dalam kitab Tanakh, buktikan ayatnya di dalam Tanakh bahwa sang Mesias, raja yang akan datang, raja Israel, bernama Yeshua atau Yesus. Kan nggak ketemu, tapi orang Yahudi tahu identitas nama sang Mesias dengan sangat very clear, kata pendeta siapa tuh yang Kristen ya, sangat jelas namanya bukan Yeshua tapi Daud sang Mesias itu namanya. Fa'abdu tasimulakem David makam asyar khim lakem akhar yashufu bani Israel fiksu tasimulakem David makam fakadu el Hashem fa'at tufuk bi akhir tayamim. Artinya bahwa pada akhir nanti Tuhan akan membangkitkan Daud yang akan menjadi raja Yahudi. Yeremia 39. Oke. Terima kasih Bang Billy, Bang Joni. Kita ada tamu yaitu Ustadz Felix. Ustadz Felix, boleh silakan, tadi mau open mic. Iya, tadi saya ini, tapi sinyal saya agak macet sih, tapi kayaknya sudah bagus ya. Bagus. Oh iya, udah bagus. Jadi pertama saya menanggapi tentang dari Bu Darni tadi. Dalam Islam itu yang sifatnya ofensif itu pun sudah terjadi 3. Pertama adalah penaklukan Persia Romawi, yang ketiga penaklukan Konstantinopel yang dilakukan Muhammad Al-Fatih. Ini sudah terjadi 3. Yang keempat adalah perang nanti yang dipimpin oleh Imam Mahdi sekaligus membunuh Dajjal yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi tinggal 1. Itu pun dikatakan ofensif karena itu adalah sebuah nubuatan daripada Rasulullah sendiri. Adapun setelah itu tidak ada. Makanya kata qatalu qitalu dalam Al-Qur'an itu ada imbuhan. Ya, 2 harakatnya menandakan bahwa tidak ada perang secara ofensif, yang ada adalah bertahan atau defensif. Nah, itu 1. Yang kedua, tentang masalah Yahudi tadi yang disinggung sebagai umat yang dilebihkan. Dalam Al-Quran pun dikatakan seperti itu, akan 2 ayat itu yang pernah saya baca, ya Bani Israel, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dilebihkan dari segala bangsa. Bahkan yang kedua, satu-satunya nega atau satu-satunya kaum yang diturunkan makanan dari surga itu adalah bangsa Yahudi, yaitu mannah dan salwa. Namun kenapa kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan bahwasanya dibiarkan sesat? Makanya jawaban ini, penjelasan ini juga mewakili tentang peremingan-peremingan Kristen terhadap Allah menyesatkan bagi orang yang dikehendaki. Memang pada dasarnya Yahudi itu sudah dikatakan bangsa yang diatur sebuah bangsa yang disesatkan. Kenapa? Pertama, fa'ammal ladina kafaru fayaquluna ma sa'aradallahu biha masalah yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Karena mereka fasik atau melanggar perjanjian. Makanya kenapa kemudian dikatakan melanggar perjanjian? Sebelumnya disuruh menyembah kepada satu Tuhan. Wa id akhadna mitsaka bani Israil la ta'buduna illallah. Ya.
dikatakan kepada bangsa Israel, jangan kamu menyembah selain Allah, maka dia menyembah selain Allah. Makanya di situ dikatakan mereka disesatkan karena kefasikannya. Ya, begitu ceritanya kenapa bangsa Yahudi diberikan kelebihan, diturunkan makanan daripada surga, tapi bangsa Yahudi pula yang dikutuk, yang dibiarkan sesat. Kenapa? Dalam surah An-Nisa, bangsa yang suka membunuh para nabi adalah bangsa Yahudi. Yang membunuh, berencana membunuh Yesus atau Nabi Isa itu bangsa Yahudi. Yang membunuh Nabi Yahya bangsa Yahudi. Yang membunuh Nabi Zakaria bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi semuanya. Yang menjadi persoalan kemudian, ya, Injil ya diyakini oleh bangsa Israel sebagai itu sebuah kitab suci. Yang kedua adalah Taurat bangsa Israel pula. Nah, yang menjadi persoalan kemudian, Kristen ini mengambil rujukan kemana? Kristen ini tidak beriman ke Injil, tidak beriman ke Taurat, mereka beriman kepada Bible. Ini yang saya mau tanyakan, Pak. Ini Bible ini dari mana? Dan yang membuat Kristen itu siapa? Nah, tidak ada pengakuan kemudian dalam Bible, dalam Injil dan Taurat, bahkan Al-Quran tentang Bible itu, tentang Kristen itu, tidak ada satupun nubuatan atau legitimasi daripada kitab-kitab sebelumnya. Beda dengan Al-Quran, ya, beda dengan Taurat, semuanya dirangkum semuanya dalam kitab suci Al-Quran, Pak. Itu yang menjadi pertanyaan, Kristen ini dari mana? Yang kedua, Bible ini diambil dari mana? Siapa yang melegitimasi adanya perjanjian baru itu? Siapa yang melegalkan perjanjian baru itu? Siapa yang memberikan legalitas tentang Kristen itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu akan saya tetap tanyakan kepada Kristen sampai saya paham, sampai ada nubuatan itu. Selama tidak ada nubuatan daripada Allah Bapa atau Yesus, maka sampai kapanpun saya tidak akan percaya tentang Kristen dan konsep ketuhanan Kristen. Demikian. Ya, silakan Bang Joni Situmorang menanggapi. Iya, ya kami respect dengan apa yang dipercaya teman-teman Muslim ya. Ya kami punya keyakinan sendiri. Jadi artinya memang kalau Rasul Paulus bilang Kristen itu akarnya adalah Yahudi, ya. Jadi Rasul Paulus mengibaratkan pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu adalah lambang Israel. Nah, Kristen itu adalah cabang liar yang dicangkokkan ke dalam pohon itu. Jadi kami sekarang Yahudi dan Kristen, ini menurut teologi Kristen ya. Kami berada dalam satu pohon, kami satu umat gitu. Bedanya Yahudi cabang apa? adalah Cabang liar. Ya, ini teologi kami. Bukan cabang jinak, cabang liar. Oke. Cabang liar yang dicangkokkan ke dalam pohon zaitun, artinya pohon zaitun ini Israel. Jadi tanpa ada bangsa Yahudi kami tidak akan ada, kekristenan itu tidak ada. Jadi akar kami memang dari Yahudi dan Yesus pun itu orang Yahudi gitu loh ya. Jadi artinya kami sangat mengasihi lah bangsa Yahudi ini. Kalaupun bangsa Yahudi tidak mengasihi kami, itu tidak ada masalah, kami tetap mengasihi bangsa Yahudi. Begini pertanyaan saya, Pak. Bangsa Yahudi itu menyembah Elohim, Tuhan yang satu. Nah, sementara Kristen ini menyembah siapa sebenarnya? Ini Anda mengaku mengikut kepada Yahudi, sementara Yahudi sampai sekarang tidak suka sama karena Kristen. kami satu pohon dengan Yahudi, Sabar. pohon zaitun. Sabar. Yang kedua, sabar. Bangsa Yahudi itu menyembah Tuhan yang satu. Nah, seandainya kalian ikut sama bangsa Yahudi, tentunya Tuhan kalian juga satu. Gitu loh, Pak. Coba dijelaskan dulu. Itu supaya kita paham sedikit lah tentang kekristenan ini. Iya, kalau teologi kami, Tuhan kami dengan Tuhan Yahudi sama. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Memang kalau pada waktu Yesus datang, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini menjelma lah menjadi manusia bernama Yesus. Begitu. Oke, sabar Pak.
Kita sepakat bahwasanya Tuhan yang benar atau Allah yang benar adalah Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dalam Al-Qur'an itu tervalidasi. Qalu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nahnu minal muslimin. Semuanya beragama muslim, berserah diri menyembah Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahida. Sebagaimana bangsa Israel menyembah Tuhan yang satu. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, Kristen ini dari mana ya mereka mengambil sebuah legalitas tentang manusia, Allah turun menjadi manusia. Allah turun menjadi manusia itu di mana itu? Siapa yang melegitimasi itu? Silakan dijawab pakai data referensi. Iya, kepercayaan kami memang Yesus itu seorang Yahudi yang membawa Jangan pembaharuan. kepercayaan, Pak. Batu pun bisa jadi Tuhan kalau dipercaya, Pak. Pohon pun bisa jadi Tuhan kalau dipercaya. Yang saya minta ada legalitas atau referensi yang Anda jadikan rujukan untuk mengatakan bahwasanya Allah turun ke bumi menjadi manusia. Tentunya ayat secara eksplisit. Karena apa? Dalam Bilangan 23 nomor 19 dikatakan Allah bukan manusia sehingga dia bisa berdusta. Bukan pula anak manusia. Itu dibantahkan. Anda mengatakan bahwasanya menjadi manusia artinya satu hakikat. Dibantah pula dengan Yohanes 5 nomor 26. Sesungguhnya Allah itu memiliki esensi pada dirinya sendiri. Begitu pula dengan Yesus memiliki esensi pada dirinya sendiri. Nah, ketika kemudian Anda mengatakan, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kenapa Yesus mengajak bangsa Israel menyembah Tuhan yang satu? Dalam Markus 12:29, bahkan dia mengatakan bahwasanya hukum yang Ya, Pak Felix, Tan Felix, sepertinya ini ya, suaranya hilang. Sinyal barangkali. Hilang ya, sinyal ya. Silakan Pak Joni menanggapi, Pak Joni, silakan. Iya, memang kalau kita paksakan harus mengerti teologi Kristen kayaknya sulit ya. Jadi saya respect sekali kalau seandainya umat Islam menolak gitu, menolak ketuhanan Yesus maupun Yesus datang sebagai manusia. Ya itulah kepercayaan kami. Saya juga kalau mau bikin dalil-dalil barangkali juga tidak ahli teologi ya. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan memang datang sebagai manusia. Kalau Yahudi tidak percaya tidak ada masalah bagi saya gitu loh. Tidak ada masalah. Jadi kami tetap mengasihi bangsa Yahudi dan kami akan terus mendukung supaya bangsa Yahudi ya akan tetap memiliki tanah dan berdaulat di tanah Israel gitu. Baik, baik. Terima kasih Bang Joni tadi tanggapannya. Bang Billy, gimana Bang Billy, tolong ditanggapi dulu. Tadi ada pernyataan dari Bani Israel di dalam kitab Yeskiel. Im yang musuh kim ele nufane no masem gambar Israel itu gue lepanai leolam, artinya selama masih ada langit di atas masih ada langit di atas dan bumi di bawah laut masih ada, maka bangsa Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku. Itu ya nubuatan ya. Terus kalau masih ada Taurat, ini yang musuh ele masih ada Taurat, itu masih ada, maka bangsa Israel akan tetap menjadi bangsa di hadapan Tuhan. Makanya bangsa menurut Rabi saya nih, bangsa yang sampai akhir zaman itu akan kekal ada. Kita lihat bangsa Mesir udah hilang, bangsa Persia udah hilang yang aslinya, bangsa Yunani yang asli sudah hilang ya, bangsa Romawi asli udah hilang. Cuman ada dua bangsa yang akan ada menurut Rabi saya, yaitu Bani Ishak, Bani Yakov, Israel dan juga Ismail. Itu akan ada sampai akhir zaman. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada Ishak dan juga kepada Ismail digenapi. Kepada Ishak diberikan tanah Kanaan, Yerusalem. Kepada Ismail diberikan tanah-tanah juga, dan 12 raja-raja mereka. Makanya kenapa kiblat Islam tadinya ada di Yerusalem berpindah ke Mekah dan Madinah? Kenapa? Itu sudah benar. Karena apa? Karena warisan mereka juga ada begitu. Jadi bangsa Israel akan tetap menjadi bangsa di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Lanjut. Ya, Bang, kami sangat mendukung bangsa Yahudi. Jadi gini, betul ada masa lalu yang kelam lah ya, ada apa namanya pembantaian umat Yahudi. Barangkali saya bolehlah mewakili umat Kristen ya, karena kita bertemu di Komal ini. Saya meminta maaf kejadian masa lalu, akan ada
adanya pembantaian ataupun persekusi terhadap bangsa Yahudi, dan kita sudah berdamai, Bang. Kita ke depan harus saling mendukung. Kami akan mendukung bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan memang benar begini. Tadi kata siapa tuh, Ustadz Felix, benar. Orangnya itu yang diberkati itu ada ayatnya dalam Quran, dalam Taurat. Tapi ingat kata Taurat, kata Tuhan, kalau engkau melanggar, terkutuklah orang yang tidak melakukan perkataan Taurat ini. Betul Bang Billy. Ada yang tegar tekuk ya, ada semangat yang tegar tekuk dan gitu. engkau akan terbuang dari tanahmu. Kita lihat orang Yahudi berapa kali dibuang sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak melakukan Taurat, akan menyembah patung lubu emas. Tapi ada satu suku yang tidak menyembah patung lubu emas, adalah siapa? Suku Lewi. Makanya Tuhan hampir mau membuat hanya dengan sukunya Musa, yaitu suku Lewi. Tapi Musa menjadi pembela di hadapan Tuhan. Apa kata Raja Mesir nanti, ya Tuhan? Kau membawa bangsa Israel keluar hanya untuk menghabisi mereka. Kasihannya mereka. Kalau engkau tidak mau ngampuni mereka, ya Tuhan, hapuslah namamku dari buku kitab kehidupan. Itulah Musa, sang pembela umatnya. Nah, jadi benar Israel itu menyembah berhala. Bahkan kita lihat kehancuran bait suci pertama itu terjadi karena apa? Karena Avodah Zarah, penyembahan berhala. Kita lihat ada raja-raja yang menaruh patung berhala di bait suci. Dan siapa yang membunuh Nabi Yesaya adalah Raja Manasye, ya. Kalau pada akhirnya dia bertobat. Nah, apa yang dikatakan itu benar. Jadi kalau orang Yahudi itu yang diberkati sama Tuhan, itu benar. Ada di Quran dan di dalam Taurat. Tapi kalau mereka salah, dihukum 7 kali lipat hukumannya. Gitu. Jadi apa yang dikatakan teman Islam itu benar adanya. Gitu. Tapi janji Tuhan, janji keselamatan, janji pemulihan Israel di akhir zaman itu ada di dalam kitab Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Zakaria, semua ada. Gitu. Iya, lanjut. Kami percaya, Bang, pekerjaan Tuhan atas bangsa Israel belum selesai. Sekarang ini sudah ada aliyah, yaitu kepulangan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, ya. Dan kami mendukung itu, dan kami terus berdoa supaya bangsa Yahudi ini terus akan kuat mempertahankan kedaulatannya. Tapi ingat ya, Tuhan itu, Allah Israel itu mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Baca ayatnya. Aku mengasihi Yakub tapi aku membenci Esau. Dalam kacamata orang Yahudi, Kristen itu secara spiritual itu turunan Esau. Makanya kenapa dikatakan di dalam janin ibunya Yakub dan Esau, ya, ada 2 bangsa yang akan menjadi besar. Kakaknya akan melayani adiknya. Kita lihat Amerika sekarang melayani siapa? Menjadi jongosnya siapa Amerika? Israel. Karena sudah ditegenapi memang kakaknya si Esau itu yang akan menjadi hamba bagi adiknya. Gitu. Saya percayalah bahwa sampai akhir zaman nanti ada 2 bangsa yang akan tetap ada, yaitu bangsa Israel dan bangsa Arab. Akan selalu ada. Makanya kita lihat bagaimana perdamaian hubungan diplomatik sekarang antara negara-negara Arab sudah melakukan hubungan diplomatik. Rabi saya mengatakan bahwa di akhir zaman nanti Bani Israel dan Bani Ismail akan rekonsil, akan berdamai sama seperti dulu. Karena Ismail itu belajar Torah juga. Kalau kita belajar di dalam Mishnah atau dalam Talmud, Ismail belajar Taurat sama seperti Ishak. Tapi porsi Ishak lebih banyak belajar. Tapi Ismail itu banyak berburu. Makanya dibilang seperti manusia liar. Kenapa? Bukan seperti keledai liar, karena itu khamor katanya. Karena dia selalu berburu binatang liar, selalu ada di hutan. Gitu. Jadi Ismail itu bukan keledai liar. Baca teksnya, ya. Pera Adam. Pera artinya liar, Adam artinya manusia. Kenapa demikian? Karena dia selalu berada di alam liar untuk berburu. Itu maksudnya. Lanjut. Iya, kita akui bahwa ada perbedaan teologi, tapi perbedaan teologi itu tidak membuat kami umat Kristen harus seperti masa lalu yang kelam lagi. Kita sekarang sudah berdamai, kita mendukung Israel, ya, supaya pekerjaan Tuhan atas bangsa Israel terwujud. Ya, belum sih, belum berdamai, masih ada orang-orang mengabarkan Yesus di Yerusalem. Kita lihat kan di TikTok tuh, di orang-orang Korea yang berusaha untuk mengkonvert orang Yahudi masuk Kristen, akhirnya digampar tuh yang perempuan. Kenapa? Nggak boleh begitu.
Masa itu kan tanah suci bangsa Israel. Masa orang disuruh diarahkan untuk menyembah manusia, nggak boleh. Makanya digampar. Memang nggak boleh. Itu kan tanah suci. Gitu. Terus ada lagi sekumpulan orang Asia ketika orang yang sedang melakukan hari raya. Izin Bang Billy. Upaya itu masih ada terjadi bahkan di tanah Yerusalem. Masih terjadi. Ya ada yang kurang hikmat lah ya menurut saya. Orang Kristen yang seperti dalam video-video itu kurang berhikmat. Enggak, justru kalau menurut saya mereka adalah orang-orang militan atas doktrin Kristen. Dirilah segala bangsa muridku dan baptislah dalam namaku. Itu yang membuat mereka mati-matian pengen mati syahid demi itu. Lihat, tapi sekarang orang udah mulai switch Bang. Jadi memang dulu seperti itu, bahkan sampai mempersekusi bangsa Yahudi. Tapi sekarang kelihatannya trennya udah berbalik Bang. Jadi kami lebih arahnya mengasihi bangsa Yahudi. Kami ingin bangsa Yahudi tetap kuat dan hebat gitu. Iya. Tapi kita lihat terakhir tuh ya Bang Joni turun ya. Mungkin di-report oleh Bang Billy turun apa di-report Bang Billy ya? Apa gimana? Apa kena pelanggaran kah? Barangkali kita nggak tahu ya. Tapi di sini ada Ustadz Felix apa sudah bisa monitor kembali Ustadz Felix? Oke. Ya, silakan. Aduh, kena Bang Billy. Oke, Bang Billy, kalau ada akun lain silakan Bang Billy ganti akun. Kami masih tunggu Bang Billy untuk ikut serta berdiskusi di sini. Kita usahakan diskusi tetap kondusif ya. Tidak ada hujatan, tidak ada ad hominem ya tentunya. Jadikan channel ini sebagai wawasan ya. Silakan Ustadz Felix menanggapi pernyataan dari Bang Billy maupun dari Bang Joni. Ya, Sri will teman-teman ya, jangan bilang itu Sri will gitu aja. Ini sudah kena pelanggaran berapa kali ini? Ini akunku nanti yang malah ditombak. Pak Ustadz Felix maupun Pak Joni boleh pakai istilah Sri will, boleh tanpa mengurangi rasa hormat ya. Iya, oke. Silakan Ustadz Felix. Waduh, Ustadz Felix juga sinyalnya masih kurang bagus ya. Tapi kita menarik tadi pernyataan dari Pak Joni ya. Pak Joni kan tadi mengatakan tetap mendukung saudara-saudara atau dari pihaknya Bang Billy begitu. Tapi Bang Joni tentunya kehadiran Tuhan Bang Joni yang kedua kalinya nanti kan tidak dikenali sebagai Tuhan yang turun Bang Joni, melainkan kalaupun benar itu nanti kan sosoknya tetap dianggap sebagai Mesias, karena yang ditunggu oleh bangsa Yahudi adalah atau orang-orang Siliwi ini kan Mesias Bang Joni, yang itu adalah seorang manusia bukan Tuhan yang turun Bang Joni. Ya, Yesus nanti datang kedua kali udah lain, udah nggak seperti waktu yang pertama. Dia akan datang sebagai raja. Kepercayaan kan begitu. Iya, maksud saya begini, pada saat yang kita atau Bang Joni maksud itu kan kedatangan kedua kali, ya kedatangan kedua kalinya itu kan tetap Bang Joni menganggapnya sebagai apa? Itu kedatangan kedua kali itu manusia atau Tuhan? Oh Tuhan udah ya. Tuhan. Nah di sisi lain saudara-saudara kita dari bangsa Yahudi itu atau Bang Billy lah ya, kita sebagai perwakilan menganggap bahwa yang akan datang itu ya Mesias ya manusia gitu, bukan Tuhan. Nah di sisi lain kan berarti ada ya beda pandangan. Bagaimana kemudian kok Bang Joni menganggap itu sebagai suatu kesamaan, bahkan memberikan dukungan, sedangkan yang dinanti saja sosoknya ini sama mungkin, tapi kan beda dalam hal sosoknya itu sebagai apa tadi Bang Joni. Silakan. Ya, tempel layar dulu teman-teman ya. Akunnya goyang. Bang Billy tadi ditompak oleh pasukan Romawi itu. Itu kalau iya, moderator. Di bawah ada Raja Debat Ali Luda itu, namanya Islam Murtad, diblokir aja. Itu yang nombak itu. Blokir itu. Siap. Islam Murtad namanya, blokir. Jadi Bang Joni sistem orang. Jadi kalau
kita sama-sama memiliki pemahaman soal Mesias, tapi yang paling memahami konsep Mesias itu adalah orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena semua raja-raja Israel itu semua Mesias. Kenapa? Karena diurapi. Karena arti daripada Mosiah itu yang diurapi. Saul diurapi, nabi-nabi diurapi, bahkan imam diurapi. Nah, Mesias akhir yang kita tunggu ini bukan bernama Yeshua, tapi